Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Baik. Apa kabar kalian semua? Baik. Baik, alhamdulillah. Hari ini kembali kita belajar mata pelajaran akidah akhlak. Materi kita hari ini adalah tentang akhlak kepada kedua orang tua. Jadi yang akan kita bahas adab kepada kedua orang tua. Jadi pembelajaran kita hari ini itu. Sebelumnya kemarin kita sudah belajar tentang akhlak tercela Ananiah. Masih ingat apa itu Ananiah? Ananiah adalah akhlak yang sering kita sebut dengan egois atau mau menang sendiri. Ya, hubungannya dengan materi kita hari ini jelas ada di mana ya, dengan orang tua pun kita tidak boleh bersifat egois. Oke. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya, untuk memimpin doa. Bapak minta kepada Aini, pada Nur Aini, silakan. Berdoa mulai. Selanjutnya Bapak akan ngecek kehadiran kalian. Ada yang tidak hadir? Ya, hadir semua. Alhamdulillah. Ya, ada beberapa orang yang sakit nih Bapak lihat. Ya, mudah-mudahan temanmu yang sakit itu cepat sembuh. Ya, selanjutnya materi pembelajaran kita hari ini kita lihat di layar monitor, adab seorang muslim terhadap orang tua. Ya, perhatikan. Yang akan kita bahas hari ini adalah adab seorang muslim terhadap orang tua. Untuk lebih memudahkan pembelajaran kita, kalian akan Bapak bentuk kelompok kecil untuk kita diskusikan. Ya, di sini sudah terbentuk kelompok-kelompok. Ada kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Materinya sudah Bapak kasih kemarin. Dan sekarang Bapak ingin melihat siapa yang sudah siap materinya. Kelompok siapa yang sudah? Ya, kelompok 1 silakan. Kelompok 1 silakan bacakan atau presentasikan hasil diskusi kalian. Ya, kemudian kelompok yang lain didengarkan, kemudian nanti kasih tanggapan. Silakan. Ya, kelompok 1 maju ke depan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 1 akan membacakan hasil diskusi kami tentang adab terhadap orang tua. Kita hidup di dunia ini tidak terlepas dari orang tua kita. Jasa orang tua sangat besar dan sulit untuk membalasnya. Meski dengan materi atau harta yang melimpah, orang tua yakni ayah dan ibu adalah dua sosok yang banyak mencurahkan kasih sayangnya. Sejak belum lahir dalam kandungan hingga dewasa dan mandiri, bahkan tidak jarang pula sampai dewasa pun juga tetap membutuhkan bimbingan mereka dalam mengurangi kehidupan. Oleh karena itu, kita harus beradab atau berbakti kepada keduanya. Berikut beberapa adab dan bakti kita kepada kedua orang tua. 1. Berbuat baik kepada keduanya. Firman Allah, artinya, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada kedua ibu bapakmu. Al-Isra ayat 23. Tidak berkata atau kasar. Firman Allah, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya. Al-Isra ayat 23. 3. Mendoakan kedua orang tua baik masih hidup maupun sudah meninggal. 4. Selalu menyenangkan hati kedua orang tua. Sabda Rasulullah, keridaan Allah dalam keridaan kedua orang tua.
sudah bagus ya. Jadi bisa kita simpulkan bahwa orang tua kita adalah orang yang harus kita hormati, harus kita berbakti kepadanya. Ya, seperti yang disampaikan oleh kelompok 1 tadi, bagus sekali ya. Kita sebagai anak wajib hukumnya berbakti kepada kedua orang tua ya. Nah, untuk lebih berjalan diskusi kita, silakan kelompok lain kalau ada yang ingin ditanyakan yang berhubungan dengan apa yang disampaikan kelompok 1 tadi. Ya, kelompok lain siapa? Ayo. Ya, kelompok 3 terlebih dahulu. Dengarkan kelompok 1. Berikan beberapa contoh beradab terhadap kedua orang tua. Ya, soalnya berikan beberapa contoh beradab kepada kedua orang tua. Ya, tolong siapa yang bisa jawab? Contoh beradab kepada kedua orang tua. Kira siapa yang bisa? Ya, silakan. Contoh beradab terhadap orang tua empat, yaitu 1. Tidak membantah perkataan keduanya, bicara sopan kepada keduanya, segera melakukan perintah orang tua dalam hal kebaikan, merawat orang tua ketika mereka sakit. Ya, bagaimana kelompok 3? Tadi contoh beradab kepada orang tua. Yang pertama dijawab tidak membantah keduanya. Sesuai apa yang disampaikan oleh kelompokmu tadi, kita tidak boleh berkata kepada keduanya. Saja dalam Islam itu dilarang berkata kepada kedua orang tuanya, apalagi membantah. Ya, bagus. Ya. Ada kelompok lain lagi yang ingin bertanya tentang materi yang disampaikan oleh kelompok 1? Silakan. Ya, kelompok 2. Ya. Ya. Silakan, siapa yang bisa hukum berbakti kepada kedua orang tua? Siapa? Anggun, silakan. Istilah berbakti kepada orang tua adalah birrul walidain. Hukum birrul walidain adalah wajib selama tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Ya, bagaimana kelompok 2? Ya, jadi istilah berbakti kepada orang tua dalam Islam itu namanya birrul walidain. Hukumnya wajib. Syaratnya kalau orang tua itu memerintahkan yang baik dan tidak bertentangan dengan ajaran Islam, terutama Al-Quran dan hadis. Ya, masih ada lagi? Silakan, masih ada lagi? Ya, kalau tidak ada, kita akan bahas adab seorang muslim terhadap orang tua. Ya, kita lihat. Ya, tujuan pembelajaran kita kali ini, perhatikan, peserta didik mampu menghayati adab yang baik terhadap orang tua. Yang kedua, peserta didik diharapkan mampu mengamalkan adab yang baik terhadap orang tua dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, peserta didik mampu menjelaskan pengertian adab yang baik terhadap orang tua. Kemudian yang keempat, peserta didik mampu menganalisis contoh perilaku yang baik terhadap orang tua. Dan yang kelima, peserta didik mampu menceritakan kembali adab-adab yang baik terhadap orang tua. Jadi ini pembelajaran kita, tujuan pembelajaran kita hari ini. Ya, selanjutnya kita lihat gambar atau ilustrasi gambar tentang berbakti terhadap orang tua. Kalau melihat gambar ini, kira-kira apa yang dapat kalian tanggapi? Yang bisa? Ya, siapa yang bisa? Ya, silakan ngomong saja. Apa? Menyayangi kedua orang tua. Bagus. Ada lagi? Ya, lihat gambar itu. Ya. Kalau kita lihat gambar ini adalah keluarga yang harmonis. Itulah. Ada anak, ada orang tua. Di situ nampak orang tua menyayangi anak, anak menyayangi orang tua. Hendaknya kita sebagai orang muslim seperti inilah yang kita lakukan. Ya, inilah yang dikatakan keluarga harmonis dalam Islam. Ya, jadi kalian semua Bapak harap juga nanti di rumah seperti itu. Jangan kita sombong kepada orang tua, jangan kita membantah kepada mereka. Kenapa? Karena mereka yang memelihara kita dari kecil.
gambar yang bisa kita ambil pelajaran dari sini. Paham? Ya. Selanjutnya, ya, pengertian adab yang baik terhadap orang tua. Kita lihat di sini. Adab itu apa? Adab adalah segala bentuk sikap, perilaku atau tata cara yang mencerminkan nilai sopan santun, kehalusan, kebaikan, budi pekerti, tata krama yang didasarkan atas aturan Islam. Ini pengertian dari adab. Sementara orang tua itu apa? Orang tua adalah orang yang melahirkan, memelihara dan membesarkan seorang anak yang merupakan darah kandungnya sendiri. Jadi adab bisa kita simpulkan, adab terhadap orang tua adalah kesopan santunan terhadap orang tua atau akhlak yang baik terhadap orang tua. Jadi adab terhadap orang tua itu adalah kesopan santunan atau akhlak yang baik terhadap orang tua. Ya, lanjutkan. Contoh adab yang baik terhadap orang tua. Tadi sudah disampaikan oleh temanmu dalam kelompok diskusi. Bapak sekarang tinggal nambah saja contoh-contoh adab yang baik terhadap orang tua. Kita lihat di layar. Yang pertama, tidak berkata kasar terhadap orang tua atau tidak menyakiti perasaan kedua orang tua. Jadi Bapak mengharapkan pada kalian semua, sekali-kali jangan berkata kasar kepada kedua orang tua. Ya, karena ingat tadi murka Allah, ya, murka Allah adalah murka kedua orang tua adalah murkanya Allah. Tadi disampaikan kelompok satu tadi. Ya. Yang kedua, selalu mendoakan keduanya, baik masih hidup atau sudah meninggal. Ini perlu, ya, kita setelah sholat tetap mendoakan kedua orang tua. Apa doanya? Rabbi firli walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu jangan lupa kita baca terus setiap hari setelah kita sholat. Yang ketiga, bertanggung jawab atas kehidupan dan kesejahteraan di hari tuanya. Jadi kalau orang tua kita sudah tua, kita yang bertanggung jawab. Kita rawat dia sampai dia meninggal dunia. Jangan sekali-kali kita menyakiti hati keduanya. Yang keempat, tidak membantah perkataan keduanya. Tadi sudah disampaikan oleh temanmu kelompok satu, tidak membantah perintah. Ya, jangan membantah, berkata saja, wala takul lahuma uffin. Ya, janganlah kamu berkata kepada kedua orang tuamu. Berkata saja dilarang dalam Islam. Yang kelima, berbicara dengan sopan terhadap keduanya. Nah ini, ya, dalam kehidupan sehari-hari sering kita temui seorang anak yang berbicara tidak sopan terhadap kedua orang tuanya. Contohnya, saya tidak mau, kan tidak sopan. Saya capek. Misalnya kalau kita disuruh orang tua, itu kan tidak sopan, ya. Yang keenam, meminta izin atau pamit ketika hendak keluar rumah. Nah, ini kalian ini sering nih keluar rumah, bahkan sampai malam tidak minta izin kepada kedua orang tua. Adab yang baik dalam Islam, setiap kita keluar rumah, apalagi keluarnya lama, kita harus minta izin kepada kedua orang tua. Dan terakhir yang ketujuh, segera melakukan perintah orang tua dalam hal kebaikan. Jadi kalau orang tua menyuruh kita dalam hal kebaikan, kita laksanakan, jangan kita bantah. Contoh misalnya apa? Ketika orang tua kita menyuruh sholat, kita sholat. Jangan dibantah.
Untuk pendalaman materinya, kalian buka buku akidah siswa ya, dan pelajari lebih lagi ya. Mungkin ini yang dapat Bapak sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.